Subhanallah. Gara-gara doa Nabi Nuh alaihi salam terciptalah Yajuj dan Majuj. Yajuj Majuj, makhluk Allah Ta'ala yang menjadi pertanda kiamat. Bukan makhluk mitos, ternyata Yajuj Majuj memiliki bentuk seperti manusia. Dalam Islam, disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat adalah akan datangnya Yajuj Majuj. Banyak keterangan yang bertebaran tentang itu, salah satunya terkait sosoknya. Disebutkan bahwa hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Yajuj Majuj. Keduanya yakni surat Al-Kahfi ayat 83-106 dan juga surat Al-Anbiya ayat 95-98. Yajuj Majuj adalah makhluk akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa yang memiliki sifat merusak dan sombong. Dalil tentang Yajuj Majuj. Dari beberapa dalil mengenai Yajuj Majuj terdapat 1 ayat dan hadis mengenai ciri-ciri fisiknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, sedangkan jari tangan beliau dibalut menggunakan perban karena tersengat kalajengking, lalu beliau bersabda, artinya, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Yajuj dan Majuj. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka berasal dari setiap arah, wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Hari Ahmad. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Qs Al-Anbiya 96-97. Ciri-ciri Yajuj dan Majuj. Yajuj Majuj memiliki ciri-ciri yang sulit dijelaskan dalam banyak hadis. Namun, ada beberapa ciri fisik dari keduanya yang bisa digambarkan secara umum. Beberapa di antaranya yakni, bicaranya tidak fasih. Menurut standar dari orang Arab, bahasa yang paling bersih yaitu bahasa Arab, salah satunya karena huruf-huruf hijaiyah terdengar sangat jelas dan sesuai dengan tempat dan sifat keluarnya bunyi suara tersebut. Maka, tidak fasih di sini bisa dimaksudkan bahwa Yajuj Majuj tidak berasal dari Arab. Bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada satu bangsa seperti bangsa Mongol atau Tartar misalnya, maka dalam sejarahnya keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Bermata sipit. Dari hadis yang sudah disebutkan, jelas menyebutkan ciri-ciri fisik secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih. Berdahi lebar. Dahi lebar secara bahasa biasanya menunjukkan pada tanda kecerdasan dan kepintaran. Wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah Nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng, bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu, tidak minder, dan pekerja keras. Arti lainnya, bisa jadi apa yang ditunjukkan bukan seperti apa yang tersimpan di dalam hati. Datang dari berbagai arah. Bisa jadi Yajuj Majuj merupakan bangsa yang besar dan suka berpetualang serta melakukan invasi, baik secara perdagangan, invasi ekonomi, hingga militer. Pengertian tembok. Jika merujuk pada 2 surat Al-Quran tentang Yajuj Majuj, dapat ditemukan kata tembok. Meskipun memiliki beragam tafsiran, istilah ini bisa jadi bermakna hakiki yang berarti tembok, atau dalam makna majazi yang berarti bahwa bangsa itu senang membangun peradaban. Yajuj Majuj adalah salah satu tanda kiamat. Dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubra disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Yajuj Majuj. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, mereka adalah keturunan Adam AS dari keturunan Nabi Nuh alaihi wasallam dari anak keturunan Yafits, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Keterangan mengenai runtuhnya benteng Zulkarnain dan keluarnya Yajuj Majuj sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah firman Allah Ta'ala pada ayat ke-98 surat Al-Kahfi. Artinya, ini adalah rahmat dari Rabbku.
Apabila sudah datang janji Rabbku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Qs Al-Kahfi 98. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja, mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan perangai yang telah Allah SWT takdirkan tidak seperti manusia pada umumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka dari jenis manusia keturunan Adam alaihi wasallam adalah riwayat dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya, bab Kisyah Ya'juj wa Ma'juj. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasul. Artinya, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam." Adam menjawab, "Labaika wa sadaika wal khairu fi yadaika." Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu. Kemudian Allah berfirman, "Keluarkan pasukan penghuni neraka." Adam bertanya, "Apa itu pasukan penghuni neraka?" Allah berfirman, "Mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang." Ketika itu anak kecil menjadi beruban. Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah sangat keras. Para sahabat bertanya, "Siapa yang satu itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Ya'juj Ma'juj 1000. Hari Bukhari. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Ya'juj Ma'juj adalah calon penghuni neraka. Jumlah Ya'juj Ma'juj sangat banyak. Keduanya adalah jenis manusia keturunan Nabi Adam. Itulah beberapa keterangan mengenai Ya'juj Ma'juj yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Semoga berkat penjelasan tersebut umat Islam dapat bersiap dan menjadi umat yang tangguh. Gara-gara doa Nabi Nuh alaihi salam Ya'juj dan Ma'juj tercipta. Ya'juj Ma'juj adalah karena kutukan Nabi Nuh kepada keturunan putranya, Yafits. Setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Berikutnya Nabi Nuh alaihi wasallam mengundang Yafits. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj serta orang-orang Turki. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashih, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakalibah dan Romawi. Sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashih orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihi wasallam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai, hari Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir.
Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:999, 1:999. Sementara, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwasra mengungkapkan ketika Allah Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hari Muslim 2937/110, At-Tirmidzi 2240, Abu Dawud 4321, Ibnu Majah 4075. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Qs. Al-Anbiya 96-97. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihi salam. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Ta'ala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah Ta'ala lalu mengirim burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut, serta mengirim hujan untuk membersihkannya.